otopsi ini dibuat oleh dokter forensik, melibatkan beberapa dokter dari instansi-instansi terkait seperti dari SPAD, dari RCM, Andalas maupun dari Bali. Tapi ada juga dari Polda Jambi. Kemudian ada juga dititipkan 2 semacam duta kita. Tetapi yang mengagetkan kemarin, apa yang mereka catat di sini dicatat oleh kesaksian 2 orang berbeda dengan yang dirilis oleh Dr. Ade dari Ketua PDFI. Dan yang lebih hebatnya lagi, ada dokter forensik dari Jambi mengatakan tidak setuju dengan yang dikeluarkan oleh Dr. Ade selaku Ketua PDFI. Dia setuju dengan yang dibuat oleh 2 pengamat ini, karena memang inilah yang terjadi di dalam ruang operasi. Nah, di sini nanti boleh dibaca-baca, ini sudah dinotariskan. Adapun keberatan kami terhadap penjelasan atau keterangan dokter PDFI itu adalah, pertama, dia tidak berikan ke kita atau tidak berikan ke kami salinannya, padahal yang memohon kami. Yang kedua, dia berikan ke penyidik dan wartawan, tapi kepada wartawan sepotong-sepotong sehingga menimbulkan bias atau pemahaman yang berbeda, dengan mengatakan tidak melakukan penganiayaan padahal tersangka sendiri mengaku melakukan penganiayaan, kan begitu. Kemudian luka-lukanya juga banyak terdapat penganiayaan. Kemudian kemarin juga Bapak Perdi Sambo sudah diadili secara kode etik. Yang bersangkutan telah diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH. Kemudian kami dengar beliau langsung banding. Nah, tetapi saya katakan dia harus tetap di PTDH, karena kalau tidak kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian Ibu Putri hari ini informasinya sudah diperiksa sebagai tersangka pasal 340 tentang pembunuhan terencana, juga pasal 338 tentang pembunuhan, junto pasal 351 tentang penganiayaan menyebabkan matinya orang lain, yaitu almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat. Nah, sampai tadi saya keluar dari Bareskrim, yang bersangkutan masih diperiksa, dan harapannya yang bersangkutan segera ditahan supaya tidak terus-menerus dipengaruhi oleh pihak ketiga membuat hoax-hoax. Kemudian hari ini juga telah resmi kita laporkan Ibu Putri Perdi Sambo dan Martin Gabe, karena mereka membuat persangkaan atau pengaduan palsu di Polres Jakarta Selatan, di mana persangkaan dan pengaduan palsu itu administrasinya semua dalam 1 hari. Laporannya hari itu tanggal 8, lidik sidiknya hari itu juga, SPDP-nya hari itu, kemudian sprindiknya hari itu juga. Pokoknya ajaib lah. Nah, sementara di sisi lain apa yang mereka katakan itu adalah karang-karangan daripada staf ahli Kapolri. Nah, sehingga kita laporkan supaya tidak lagi dipakai di masyarakat sebagai acuan, karena kemarin Kapolri masih berulang-ulang mengucapkan itu di Komisi 3 dengan mengatakan bahwa motif daripada perkara ini adalah soal pelecehan seks dan atau bukan perselingkuhan. Pelecehan dengan perselingkuhan itu berbeda. Kalau pelecehan itu yang satu tidak menghendaki dia korban. Kalau perselingkuhan dua-duanya suka, kan begitu. Suka sama suka gitu. Jadi ini berbeda, tetapi Kapolri memahaminya berbeda. Dia berpikir pelecehan dengan perselingkuhan itu sama, kan begitu. Jadi karena itu supaya ini tidak terus-menerus diucapkan, hari ini resmi kita laporkan ke SPKT Bareskrim Polri. Jadi sampai hari ini sudah 2 laporan kita, satu tentang pembunuhan terencana, satu tentang membuat laporan palsu. Kemudian kami juga dalam waktu dekat akan melaporkan juga mengenai pencurian, yaitu pencurian handphone, pencurian
laptop sama pencurian rekening ATM dan isinya, yaitu uang-uang yang ada dalam rekening daripada almarhum berpindah pada tanggal 11 Juli 2022 ini diancam dengan pasal 362 junto 365, yaitu curas pencurian dengan kekerasan. Junto pasal 5556, ada yang menyuruh melakukan, ada yang melakukan. Setelah itu kami juga masih melaporkan lagi minggu depan tentang penyebaran informasi bohong atau hoax, yaitu melanggar Undang-Undang ITE, kemudian melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Selain itu kami juga akan melaporkan anggota-anggota Polri, baik dari Polres Selatan, dari Polda maupun dari Propam Polri, yang membuat obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221, pasal 223 pidana, junto pasal 88 mengenai persekongkolan jahat. Supaya ke depan polisi kita ini betul-betul polisi yang baik dan benar, dekat dengan rakyat, humanis dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Itulah kira-kira. Selain itu, upaya terakhir nanti kami akan membuat secara perdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata atau nerima tidak, untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata tentang kerugian yang dialami oleh keluarga almarhum dan almarhum begitu. Itulah kira-kira inti daripada rilis kita itu. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tadi kan di laporan palsu yang sudah dilaporkan ke Barreskrim itu ada salah satu terlapor namanya Martin Gabe. Bisa dijelaskan Bang, Martin Gabe itu siapa? Martin Gabe ini adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Dia membuat laporan model A. Nah, diduga atas perintah Perdi Sambo. Laporan model A itu artinya kejahatan itu diketahui penyidik dan penyidik yang menjadi pelapor. Berarti saat kejadian Martin Gabe ada di lokasi kejadian? Kemungkinan besar, makanya dia bisa membuat laporan atau dia diperintah. Laporannya model A. Itu juga sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana. Ya. Kemarin disebutkan bahwa orang tua Baradae disekap di Makobrimob, namun hal tersebut dibantah oleh pengacara Baradae. Tanggapannya seperti apa? Oh, yang saya tahu begitu. Ketika saya suruh teman-teman menginvestigasi ke Mapanget Manado sana, dia tidak ada. Saya mendapat informasi bahwa dia ada di Makobrimob. Dan itu juga dibenarkan oleh Kabarreskrim, Dirtipidum dan Dirtipidum, bahwa dia ada di sana, tapi alasannya untuk perlindungan karena merasa terancam. Iya, silakan. Terkait laporan tadi yang diajukan ke Barreskrim Polri, progresnya gimana? Apakah akan segera diterbitkan begitu LP-nya atau gimana? Sudah diterbitkan tadi. Sudah diterbitkan ini. LP-nya sudah. Nih. Tinggal pemeriksaan saksi-saksi aja sama pelapor. Langsung nanti gelar awal. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, cukuplah ya. Oh ya, Mas Yana, silakan. Satu lagi. Dari laporan PDFI kemarin soal hasil autopsi, Abang juga sudah menjelaskan bahwa hasil yang pada saat dari salah satu dokter yang Abang libatkan juga dari tim kuasa hukum pada saat lagi autopsi kedua itu terjadi, hasilnya berbeda antara yang di sini sama yang di konvers kemarin oleh Prof. Ade. Betul. Langkah selanjutnya yang Abang dan tim kuasa hukum melakukan untuk membuktikan bahwa ini nggak benar, bagaimana Bang? Jadi ini kan hasil daripada dokter kita sama magister kesehatan yang kita utus dan dibenarkan oleh ahli forensik yang lain. Artinya di kalangan ahli forensik juga terjadi perbedaan. Di antara mereka ada keributan soal ini. Jadi saya sudah berbicara dengan ahli forensik yang dari Jambi, dia mengatakan yang benar ini, bukan yang diumumkan itu. Baik, masih ada? Kalau silakan. Lalu apakah ada ditutup nggak Bang itu Bang yang ngasih informasi kemarin Bang? Yang ini kan beda hasilnya. Ini yang diambil oleh
duta kita. Jadi apa yang mereka percakapkan di ruang OK atau di ruang operasi atau di ruang otopsi itu yang mereka catat. Misalnya lubangnya ada berapa, ukurannya seperti apa, kemudian kedalamannya berapa sentimeter, itu ditulis semua, lebih lengkap yang ini, detail. Dan yang mempercakapkan itu adalah dokter forensik, bukan dokter kita. Dan dokter forensik yang dari Jambi juga keberatan dengan yang diumumkan oleh dokter Ade. Berarti ada 3 dokter atau 2 dokter tambah 1 ahli kesehatan yang mendukung kita punya kita. Ada lagi? Bakal mengajukan laporan kepada dokter Ade itu nggak? Nanti kita pelajari dulu. Saya lagi mengumpulkan bukti-bukti tentang kenapa itu dia buat laporan seperti itu dan kepada kami tidak diberikan, padahal kami yang memohon. Ya. Cukup ya? Cukup layak. Oke.